Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket bunga yang simple untuk hadiah Hari Guru. Nah, ini saya punya topper Bapak dan Ibu Guru dan juga kartu ucapannya. Saya beli yang sudah jadi karena belum punya printer, atau teman-teman bisa cetak sendiri ya. Kemudian siapkan foam. Ini sudah saya pasangkan bunga mawar artifisial 2 tangkai. Untuk rincian bahan bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Topper gurunya saya tempelkan tusuk sate untuk memudahkan ditata pada foamnya. Sedangkan untuk kartu ucapannya saya tempelkan pada kawat. Kenapa pakai kawat? Karena nanti kemungkinan tangkainya masih bisa terlihat, jadi lebih bagus aja dibandingkan menggunakan tusuk sate. Tapi jika tidak ada kawat, boleh kok menggunakan tusuk sate. Kemudian topper dan kartu ucapannya kita tata pada foam ya. Saya tambahkan juga kawat bulu agar lebih manis, tapi ini opsional ya, boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, kita lanjut ke tahap wrapping. Untuk satu buket ini kita membutuhkan 1,5 lembar kertas selo. Nah, ini 1 lembar sudah saya bagi menjadi 2 ya. Ambil setengah lembarnya, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Setengah lembar lagi kita simpan dulu, kemudian ambil setengah lembar yang baru. Kenapa kak, kok ambil yang baru tidak yang tadi aja? Karena ini saya mau menggunakan 2 variasi kertas yang berbeda. Tapi jika teman-teman menggunakan kertas dengan variasi yang sama, boleh langsung menggunakan kertas yang tadi ya. Untuk kertas yang ini pun sama, setengah lembar kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kesimpulannya, 1 lembar kertas selopen kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Gimana? Bingung gak sih? Kalau bingung boleh tanya di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke tahap wrapping. Ambil 1 lembar kertas, posisikan seperti pada video, kemudian kita lipat di bagian bawahnya seperti ini. Ini kita sebut sebagai layer 1. Kemudian rekatkan menggunakan selotip bening. Selotipnya bisa dilingkarkan seperti ini agar lebih kuat. Selanjutnya untuk layer 2, ambil 1 lembar kertas, kemudian lipat seperti ini. Posisikan sedikit lebih rendah daripada layer 1. Di bagian leher buket bisa dicubit sedikit kertasnya agar wrappingnya bisa mengembang. Ulangi hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi agar seimbang ya. Untuk layar ketiga, ini saya menggunakan kertas yang ada garis emasnya ya. Caranya sama seperti layar kedua tadi, lipat kertasnya, kemudian pasangkan pada buketnya. Posisikan sedikit lebih rendah daripada layar sebelumnya, dan jangan lupa ditekan di bagian leher buketnya agar kertasnya bisa mengembang ke samping. Kita ulangi hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi ya. Caranya masih sama seperti tadi. Biasanya kendala bagi pemula adalah kertasnya tidak bisa mekar. Nah, jadi agar bisa mengembang, jangan lupa ya kertasnya tuh ditekan di bagian leher buket. Leher buket yang mana sih kak? Ini loh yang saya pasangkan selotip. Jadi bagian foam yang atas ya. Nah, usahakan bagian selotipnya ini tuh masih di satu titik yang sama ya, jangan naik turun. Nah, kita masih punya sisa 3 lembar kertas. Ini mau saya simpan dulu ya. Dan ini setengah lembar kertas yang tadi mau saya potong. Jadi ini kita bagi dulu menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian ambil 1 lembar dan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar juga. Sedangkan untuk 1 lembarnya lagi kita ukur dulu pada buketnya. Jadi kira-kira untuk potongan kertas yang besar cukup untuk layar keempat, sedangkan potongan kertas yang kecil kira-kira cukup untuk menutupi foam di bagian belakang buket nantinya. Jadi ini bisa dikira-kira saja ya, kalau dirasa udah pas baru deh kita potong. Untuk potongan yang kecil kita simpan dulu, akan kita gunakan terakhir. Sedangkan untuk potongan yang besar ini kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk kertas ini kita gunakan untuk layar keempat ya. Caranya masih sama seperti layar ketiga dan kedua tadi. Kita ulangi hal yang sama untuk sisi yang satunya. Bagaimana teman-teman? Sampai tahap ini ada yang merasa kesulitan atau masih merasa bingung gak sih? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut layer kelima, posisikan kertasnya horizontal, kemudian lipat seperti pada video. Nah, dilipat seperti ini ya teman-teman, dan bagian bawahnya jangan lupa diberikan selotip bening agar lipatannya tidak mudah lepas. Untuk sisi yang satunya lagi sama ya, lipat seperti tadi, hanya saja arahnya berlawanan.
Kita pasangkan kertasnya pada buket. Ini saya posisikan kertasnya di bagian depan buket ya. Nah, ini kita tekan di bagian leher buket, kemudian rapikan bagian atasnya dan cubit-cubit di bagian leher buket ini agar kertasnya bisa mengembang. Kemudian tempelkan menggunakan selotip. Nah, untuk bagian ini biasanya saya menambahkan selotipnya tuh lebih banyak agar cubitannya tidak mudah lepas. Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi ya. Di bagian ini nih yang bikin lama, cubit-cubit kertasnya kayak terlihat gampang tapi kadang susah juga. Jadi harus sabar. Cubitan ini membuat kertasnya terlihat lebih gembul atau bervolume. Jadi sepertinya saya harus sering-sering latihan lagi. Gak apa-apa kok cubit-cubit kertas, asal jangan cubit anak orang ya, nanti dimarahin ibunya. Oh iya, boleh kepo nggak sih? Kira-kira yang nonton video ini sesama penjual buket juga atau bukan penjual buket tapi mau membuat buket untuk hadiah saja? Karena aslinya saya nggak pede nih dengan hasil buketnya jika dibandingkan dengan karya-karya teman yang lain. Tapi semoga aja tutorial dari saya bisa bermanfaat ya. Nah, di bagian depan sini agar foamnya tidak terlihat jadi perlu kita tutupi. Ini saya tutupi menggunakan kain spunbond, ukurannya bebas ya. Bisa juga menggunakan kertas tisu atau jika tidak ada bisa menggunakan selopen sisa wrapping. Ini kita lipat seperti pada video ya. Kemudian tambahkan lem dan selipkan saja di bagian depan sini. Nah, sebelum lanjut, agar wrappingnya tidak mudah geser, tidak mudah lepas dan tetap rapi, bisa kita tambahkan lem di bagian belakangnya. Ini bisa menggunakan lem, bisa juga menggunakan double tip ya. Tambahkan sedikit saja di bagian pinggir. Kalau ditambahkan lem seperti ini, wrappingnya tidak mudah lepas, tidak mudah bergeser, dan tidak mudah berubah-ubah seperti hati dia. Pokoknya di setiap layer kita tambahkan sedikit lem ya di bagian belakangnya. Di bagian depan sini juga nih, agar wrappingnya tidak mudah lepas, bisa kita tambahkan lem. Nah, ini adalah sisa kertas yang kita punya. Ambil satu lembar dan ukur sesuai dengan panjang foam. Kalau sudah dirasa pas, baru deh kertasnya kita potong. Ambil lagi kertasnya satu lembar dan samakan ukurannya ya. Nah, untuk potongan kertas yang kecil ini sebenarnya bisa digunakan sebagai pengganti kain spunbond atau pengganti kertas tisu yang tadi ya, yang kita gunakan untuk menutupi bagian depan bunga itu loh. Sedangkan untuk di bagian bawah foam ini opsional ya, mau ditutup atau tidak, atau jikapun mau ditutup bisa juga menggunakan kertas polos seperti kertas HVS. Nah, karena tadi untuk buket ini kan bagian atasnya sudah ditutupi menggunakan kain spunbond ya, jadi untuk kertas yang kecil ini satu kertas digunakan untuk menutupi bagian bawah, sedangkan satu lembar lagi digunakan untuk menutupi bagian depan. Lanjut, untuk potongan kertas yang besar sisa yang tadi ya, ini kita lipat seperti ini. Kira-kira kertasnya bisa menutupi setengah bagian depan dan juga bisa menutupi bagian sampingnya. Bisa kita tambahkan selotip agar lipatannya tidak mudah lepas. Ulangi untuk sisi yang satunya lagi ya, hanya saja arahnya berlawanan. Kemudian kita pasangkan kertasnya pada buket. Ini bisa ditempelkan menggunakan selotip atau agar lebih kuat bisa langsung ditempelkan menggunakan lem ya. Ini kita pasangkan kertasnya di bagian kanan dan kiri tangkai buketnya. Sisa kertas yang ini kita bagi menjadi dua bagian sama besar. Lipat kertasnya ke depan seperti ini, bisa teman-teman lihat di video ya. Kemudian tambahkan selotip agar lipatannya tidak mudah lepas. Kemudian kita tempelkan kertas yang ini di bagian samping buketnya tapi agak sedikit ke depan. Kita tempelkan di bagian kanan dan kiri buketnya. Nah, untuk bagian belakang ini perlu kita tutupi pakai sisa kertas yang kecil ini ya. Jadi kalau ditutupi seperti ini, bagian depan dan belakang buketnya terlihat lebih rapi. Dan untuk mempermanis kita tambahkan simpul pita. Ini saya pakai simpul pita yang biasa aja atau bisa juga menggunakan cara teman-teman sendiri ya. Agar simpul pitanya tidak mudah lepas atau turun, ini bisa kita tambahkan lem ya di bagian depan dan juga bagian belakangnya.
Agar lebih manis, ini mau saya tambahkan juga kupu-kupu kertas. Ini opsional ya, boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Nah, ini buket bunga untuk Hari Guru. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat ya. Terima kasih.